Nah, ini dia guys. Ini adalah kondisi di mana arus tertinggal ya guys ya terhadap tegangan. Ini sudut pasak terhadap arus. Nih, V1, V2, dan V3 ya guys. Posisi arusnya dia tertinggal. Tetapi ini masih normal ya guys. Karena tidak terlalu jauh untuk power faktornya ataupun cos-P-nya ya guys. Nih. Nah, 0,96, 0,98 ya guys. Dari video tadi, semuanya kelihatan bro. Kita ngomongin yang pertama dulu, power factor ya guys ya, ataupun faktor daya. Nih, faktor daya itu adalah rasio antara daya semu di sini, S, yang satuannya PA, dengan daya nyata ya guys ya, P. Watt. Nah, ini yang dinamakan power factor ya guys. Dipengaruhi oleh daya reaktif ini guys ya. Nah, ini Q ya guys ya. Daya reaktif. VAR satuannya guys ya biasanya. Tapi sebelum itu kita harus ngejelasin dulu apa itu daya reaktif ya guys. Gini deh. Mudahnya gini deh, gue jelasin deh. Daya reaktif itu kayak gini guys. Katakanlah ini sumber dari PLN ya guys ya. Ini dari PLN masuk ke MDB lu langsung aja deh. Gak usah gue gambarin apa trafonya. Nih ke MDB kalian ya guys ya. Kemudian di sini katakanlah ada kapasitor bank ya guys ya. Ini kita ngomongin daya reaktif dulu nih. Tapi harus include dengan kapasitor banknya dulu nah guys ya. Kemudian ini panel beban nih guys. Sekarang katakanlah tanpa kapasitor bank ini guys. Ini panel beban ya guys ya. Load. Ini katakanlah bebannya satu ada motor. Kemudian yang lainnya katakanlah beda lagi. Ini ya peruntukan. Di sini ada sebuah mesin yang menggunakan trapo ya guys ya. Gimana gitu ya, trapo ya. Sorry gambarnya jelek. Nah, daya reaktif itu kayak gini guys. Ketika motor ataupun trapo ini dinyalakan, mereka keduanya memiliki kumparan ya guys ya. Nah, yang memerlukan arus reaktif untuk membangkitkan medan magnet. Kalau misalnya motor, dia untuk menggerakkan rotor. Kalau misalnya untuk trapo, dia untuk mengisi ataupun menginduksi sisi sekundernya. Nah, ini dia guys, yang disebut beban reaktif itu ini guys. Beban yang tidak berguna bagi nusa dan bangsa, tetapi sangat penting bagi peralatan itu sendiri. Untuk membangkitkan medan magnet sehingga rotor berputar, kalau untuk motor, kalau untuk trapo, untuk membangkitkan kumparan sehingga menginduksi sisi sekundernya. Nah, seperti itu guys ya, daya reaktif itu. Katakanlah ini tanpa kapasitor bank. Kata PLN, bro, daya reaktif lu bikin jaringan gua panas bro. Tolonginlah bro, jangan dari gua semuanya. Karena saking besarnya keperluan arus reaktifnya guys untuk membangkitkan ataupun menyalakan kedua alat ini, maka disinilah fungsi kapasitor bank bekerja guys untuk menstabilkan ataupun mengisi keperluan arus reaktif itu. Nah, arus reaktif juga guys, sekarang kita kapasitornya udah dipakai ya guys ya. Kapasitornya udah dipakai. Arus reaktif itu ada dua guys. Arus reaktif induktif yang berasal dari beban-beban ini guys, kayak motor, terus trapo, dan ini arus reaktif kapasitif dari kapasitor bank ya guys ya. Arus reaktif induktif itu karakteristiknya gini guys. Antara tegangan dan arus. Untuk arus dia mengalami lagging ataupun tertinggal ya guys ya posisinya. Ini tegangan katakanlah guys. Kemudian ini untuk beban yang sifatnya induktif ya guys ya. Induktif. Nah, kemudian untuk kapasitif. Gak ada yang megangin kertasnya bro.
Kapasitif, karakteristiknya dia kebalikannya, bro. Kebalikannya, sorry. Nah, kebalikannya gitu ya, bro ya. Kebalikannya untuk arus, dia mendahului tegangan. Nah, ini baru dua gini karakteristiknya beban arus reaktif itu ada arus reaktif induktif, ada arus reaktif kapasitif ya guys ya. Kemudian sekarang balik lagi ke sini. Nah, kata PLN, bantuin gua, peralatan jaringan gua panas karena keperluan arus lu tuh. Maka disinilah fungsi kapasitor bank dia mulai bekerja. Karena prinsip kerjanya dia menyimpan muatan listrik ya guys ya. Kemudian mengeluarkannya pada saat diperlukan. Nah, pada saat diperlukan itu pada saat untuk membangkitkan motor agar si rotor tetap berputar dan si trapo ini bisa membangkitkan medan magnet untuk menginduksi sisi sekundernya. Kapasitor ini bekerja, dia mengeluarkan muatan listriknya ya guys. Nah, ke sini untuk mengisi keperluan dari peralatan ini. Jadi tidak mengandalkan seluruhnya dari PLN ya guys. Paham kan guys? Maksudnya dari sini beban reaktif dan bagaimana kapasitor bekerja untuk memenuhi kebutuhan ataupun mentransfer arus yang dia simpan ke beban-beban reaktif induktif ini ya guys. Masih panjang nih, cuman udah keburu waktunya lama. Nanti gua lanjut lagi ya bro ya.